Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Febriana. Saya di sini akan membahas tentang tren pendidikan Islam di Asia Tenggara dengan 3 subpembahasan. Yang pertama ada dinamika pendidikan Islam, yang kedua dari dikotomi ke integrasi, dan yang ketiga yaitu terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Dalam dinamika pendidikan Islam, suara pembaruan yang berasal dari dunia Islam memasuki Asia Tenggara sekitar abad 20. Jadi, usaha pembaruan dan perubahan yang muncul ketika umat Islam menyadari bahwa telah tertinggal dari bangsa Eropa. Jadi, umat Islam itu pernah mengalami kemunduran yang disebabkan kemacetan dalam proses berpikir. Dampak dari kemunduran itu sendiri ada di bidang politik, pendidikan, dan ekonomi, sehingga banyak umat Islam yang mengalami kemiskinan karena berada di bawah cengkraman penjajah Barat. Pada masa itu, kemajuan bangsa Barat membuat kesadaran umat Islam atas ketertinggalan mereka. Jadi ada seorang tokoh yaitu Napoleon menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuannya ke masyarakat melalui lembaga ilmiah yang bernama Institut di Egypte. Hal itu memunculkan tokoh-tokoh pembaharu dalam bidang politik, pemikiran, pendidikan, dan sosial. Di negara Turki juga seperti itu asal-usul pembaruannya, yaitu muncul karena kesadaran mereka akibat kalah perang melawan Eropa. Jadi bentuk kesadaran itu muncul pada abad ke-19. Pada abad itu dinamai dengan starting point, di mana tokoh-tokoh pembaharuan tadi menjadi penggerak dalam gerakan-gerakan pembaruan. Gerakan-gerakan pembaruan tersosialisasikan ke kaum muslimin di Timur Tengah pada musim haji. Jadi, pada saat itu, Mekah menjadi tempat berkumpulnya berbagai ide yang datang dari seluruh penjuru dunia. Ketika para pelajar di Timur Tengah yang berasal dari Asia Tenggara kembali ke kampung halamannya masing-masing, mereka membawa ide-ide pembaruan yang mereka peroleh ke kampung halamannya. Kemudian, ada pula sebuah media cetak, yaitu majalah yang bernama Al-Manar. Itu berperan besar juga dalam menyebarkan ide-ide pembaruan di Asia Tenggara. Kemudian di Singapura ada juga majalah yang bernama Al-Imam yang sangat digandrungi oleh ulama pembaru di Minangkabau. Sedangkan di Sumatera Barat ada jurnal bernama Al-Munir yang berpengaruh terhadap pendidikan yang memunculkan dorongan untuk mendirikan madrasah. Jadi pengaruh perubahan juga didorong oleh kondisi tanah air masing-masing. Misalnya di Malaysia, kondisi intern lah yang memunculkan perubahan-perubahan dalam pendidikan mereka. Dan di Thailand, perubahan-perubahan muncul karena dipengaruhi oleh turut sertanya pemerintah dalam berperan guna mendinamisasikan pendidikan Islam. Jadi, pengaruh yang menimbulkan perubahan yaitu pengaruh intern dan ekstern. Jadi keduanya sangat banyak menggiring ke arah dinamisasi pendidikan Islam di Asia Tenggara. Di pada era kemunduran pendidikan Islam itu mengalami dikotomi. Jadi dikotomi itu adanya dua kelompok yang saling bertentangan. Ciri-cirinya pendidikan Islam yang dikotomis itu yang pertama tidak mengajarkan mata pelajaran umum di lembaga pendidikan Islam. Begitu pula sebaliknya. Jadi kedua kecenderungan yang mempertentangkan antara kedua ilmu, dan yang terakhir yaitu orientasi ilmu agama digiring ke kehidupan akhirat dengan meninggalkan kehidupan duniawi. Namun secara bertahap paham dikotomis itu digiring ke arah munculnya integrasi ilmu pengetahuan. Jadi sejak masuknya ide pembaruan Islam di Asia Tenggara pada abad 20, terjadi pula perubahan kurikulum bagi lembaga pendidikan Islam. Jadi mata pelajarannya itu enggak hanya mengajarkan agama saja. Sejak itu, secara bertahap, lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional itu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Misalnya di Malaysia dan Brunei Darussalam.
konsep integrasi keilmuan itu telah dilaksanakan sejak tingkat sekolah rendah. Misalnya di Malaysia ada 3 sekolah menengah keagamaan. Yang pertama yaitu menengah keagamaan negeri, menengah keagamaan kebangsaan, dan menengah keagamaan rakyat. Sedangkan di Thailand dimulai sejak adanya upaya pemerintah untuk menerapkan sistem pendidikan yang rasional ke dalam sistem pendidikan Islam. Berbeda dengan negara lain, pengintegrasian ilmu di negara Filipina dapat dilihat dari madrasah yang integrated. Pada saat penjajah barat memasuki berbagai negara di Asia Tenggara, di situ pula terjadinya pendidikan Islam berlangsung. Jadi, pendidikan Islam dikala itu terfokus pada belajar membaca Al-Quran, tauhid, fikih, dan hadis. Sedangkan di Indonesia, pendidikan Islam dalam hal ini adanya pesantren dan madrasah yang berjalan dengan mandiri. Namun, setelah Indonesia merdeka, diaturlah pendidikan Islam ini dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Sedangkan di Filipina, pengintegrasian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dilihat dari kurikulum dan madrasah. Dan di Singapura, pendidikan non-formal itu lebih mendominasi dalam pendidikan Islamnya.